wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tugas Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Pinastika. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Azizah, Prodi Administrasi Publik dengan NPM 2240109122. Baik, untuk Bapak silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih waktunya. Saya perkenalkan, nama saya Fudori SPDI. Saya seorang guru di Madrasah Hidayah Negeri 2 Malang yang berada di Desa Njuju, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Selain itu saya juga sebagai Ketua Rukun Warga 02 di Desa Kasri, Kecamatan Bululawang. Gitu. Baik Bapak, langsung saja. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang Pancasila? Pancasila merupakan dasar dari bangsa Indonesia yang meliputi 5 dasar. Di antaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan dasar karena manusia itu harus mempunyai dasar, baik dasar agama maupun dasar nasionalisme. Dengan berpedoman pada Pancasila, kita akan mencintai bangsa kita untuk melangkah, untuk membangun bangsa lebih baik lagi. Ya. Yang soal kedua, apakah menurut Bapak nilai-nilai Pancasila di masyarakat sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah, di Desa Kasri, terutama di wilayah RW 2 ini, nilai-nilai Pancasila yang meliputi 5 dasar tadi itu sudah dilaksanakan. Mulai saya masih kecil, tahun 1977 sudah ada di sini. Akan tetapi memang semakin tahun dengan perkembangan zaman, ya, itu nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat itu sudah mulai berkurang. Akan tetapi masih ada. Di antaranya yang pertama masalah sesuai dengan sila pertama ketuhanan. Itu di masyarakat Kasri, ini umumnya Kasri di Kecamatan Bulawang ini, untuk keagamaan ini sangat agamis. Mana Kasri juga termasuk desa yang agamis. Dengan terbukti dengan adanya banyak sekali masjid dan juga musola-musola yang ada di Desa Kasri. Di kerajaan ini dari 11 RT itu ada kurang lebih juga 11 musola. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama di sila pertama, itu sudah diterapkan di masyarakat. Yang kedua, nilai gotong royongan di masyarakat itu sudah ada, bahkan sampai sekarang itu masih ada, walaupun sudah mulai berkurang. Ya, di antaranya ada kerja bakti ketika hari libur, hari Minggu, itu kerja bakti membersihkan kampung, jalan. Kemudian ada gotong royong membangun musola, membangun masjid, itu dengan gotong royong, dengan tenaga tanpa dibayar. Itu menunjukkan bahwa kegotong royongan itu adalah termasuk daripada nilai-nilai Pancasila. Kemudian seperti ada orang punya hajat seperti ini, nah, itu tanpa dibayar, mereka dengan sukarela juga membantu. Nah, ini merupakan wujud dari nilai-nilai Pancasila yang masih ada di Desa Kasri ini. Gitu. Untuk soal selanjutnya, menurut Bapak apa saja permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama pastinya ya, dengan semakin zaman ini semakin berkembang, dengan kita tidak bisa mengendalikan dari luar negeri, dari mancanegara, ya ini harus kita batasi. Dan antaranya adalah dengan perkembangan HP atau media sosial, ini sangat berpengaruh. Di antaranya contoh ya, di antaranya anak-anak sekarang kurang ada sosialisasi dengan sama teman, karena lebih cenderung kepada gadget ataupun HP-nya masing, Android-nya masing-masing. Nah,
Ini permasalahan-permasalahan yang harus kita perbaiki ke depannya. Kalau kita biarkan, nantinya bagaimana? Nilai-nilai Pancasila akan semakin hari akan semakin terkikis di masyarakat, khususnya di desa yang sangat kental dengan nilai-nilai kegotong royongan. Itu lama-kelamaan nanti akan bisa hilang kalau tidak kita segera kita perbaiki, ya. Jadi diantaranya anak-anak sekarang itu saya sudah perhatikan ketika ada kegiatan gotong royong, kemudian ada pertemuan-pertemuan, itu sudah mulai berkurang. Anak-anak muda sekarang lebih asik dengan dunianya masing-masing, ada dengan dunia media sosialnya sekarang itu, ya. Sementara itu, Apa solusi dari permasalahan tersebut? baik, dengan Ria sampaikan permasalahan semakin berkurangnya kegotong royongan, terutama di anak-anak muda, ya. Seperti sampai-sampai kan masih muda, nanti generasi penerus bangsa kalau tidak ditata dari sekarang, maka akan terkikis nantinya nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat. Di antaranya, ya, tadi saya sampaikan, nanti sebelum saya sampaikan solusinya, tadi dia masalah keagamaan. Anak-anak muda sekarang sudah jarang yang ke musola, jarang yang ke masjid. Dulu saya masih kecil, itu setiap malam gerumbul di masjid, di musola. Sekarang sudah jarang anak-anak muda sekarang, lebih asik di kumpul-kumpul di rumah teman sambil bermain HP, bermain game dan sebagainya. Lalu solusinya bagaimana? Ya pastinya kita sebagai tokoh masyarakat, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang tua juga, ya pastinya kita harus berpikir mencari cara bagaimana agar nilai-nilai Pancasila itu tetap kita lestarikan di masyarakat kita. Di antaranya adalah dengan kita pembinaan. Kita adakan di masjid, ya, kita adakan organisasi seperti remaja masjid. Kemudian ada yang untuk yang orang-orang tua itu seperti takmir masjid. Kemudian ada jamaah tahlil, jamaah istighosah, jamaah manakib, jamaah selawat tiba. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat umum, ya, diantaranya seperti pertemuan Karang Taruna. Itu merupakan, ya, solusi kita bagaimana kita itu untuk memberikan pembinaan. Nah, pembinaan tidak hanya dalam pembinaan itu harus kontinu, harus kita laksanakan secara terus menerus. Ya memang itu tantangan bagi kita, ya. Ya, jadi yang pertama adalah komunikasi yang baik dengan generasi-generasi muda, kemudian juga selalu dibina baik melalui nilai-nilai agama, khususnya ini yang terpenting itu nilai agama. Sekarang ini yang sudah mulai terkikis dari nilai agama, nilai-nilai agama, nilai moral, kemudian nilai-nilai persatuan. Karena gini, contohnya anak muda sekarang duduk berdampingan, akan tetapi sudah tidak komunikasi, tapi dengan asik dengan HP-nya masing-masing. Nah itulah bagaimana kita memberikan arahan, memberikan kegiatan-kegiatan yang positif kepada generasi muda kita. Jadi biar ada komunikasi sosial yang baik dengan sesama yang lainnya, gitu. Baik Bapak, mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk meluangkan waktunya, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, perkataan, ataupun perbuatan dari saya. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.